Sebanyak 4 pekerja proyek Tower, Base Transceiver Station, BTS, PT Inti Bangun Sejahtera, IBS, dievakuasi dari Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Keempatnya merupakan korban penyanderaan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Sekitar pukul 9.30 WIB pagi tadi, dengan menggunakan pesawat PKRBP, tim gabungan bersama Wakil Bupati dan Asisten Isetda serta perwakilan tokoh masyarakat telah berhasil melakukan penjemputan keempat karyawan yang sebelumnya berada di Distrik Okbab dan telah tiba di Distrik Oksibil sekitar pukul 10.50 WIB. Kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Davi Bastomi melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Mei 2023. Adapun keempat karyawan yang berhasil dievakuasi atas nama Asmar dan Ferian Erlangga yang mengalami luka akibat benda tajam, namun masih dalam keadaan sadar. Lalu, PS Kulka dan Senus Lepitalem dalam kondisi baik. Keempat korban telah berada di RSUD Oksibil. Mereka tengah menjalani pemeriksaan medis. Kami juga akan terus tingkatkan monitoring terkait situasi Kamtipmas di seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mencegah terjadinya hal seperti demikian, ujar Davi. Dalam proses evakuasi tersebut turut hadir 50 personel. Di antaranya dan Satgas Pamtas Statis RIPNG Yonif 143 Tuej Letkol Infantri. Ari Ismoyo Timor, Direktur PT IBS Pusat Makmur Jauhari, Pimpinan PT IBS Pusat, pejabat utama Polres Pegunungan Bintang, serta personel Ops Damai Kartens 2023. Tak hanya aparat gabungan, Wakil Bupati Kris Bakweng Urop Mabin, Asisten Isetda Pegunungan Bintang Nicolaus Urop Mabin, Kepala Kampung Borban Obet Urwan serta Agus Uropka selaku tokoh masyarakat juga turut melakukan penjemputan. 4 karyawan tersebut dievakuasi menggunakan pesawat PKRBP milik Tariku Aviation. 4 pekerja Tower BTS itu disandera KKB di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada Jumat, 12 Mei 2023. KKB sempat meminta uang tebusan 500 juta rupiah. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua masih menjadi momok menakutkan. Pasalnya, KKB Papua tak hanya menyasar TNI Polri yang bertugas di bumi cenderawasih, melainkan menyasar warga sipil yang tidak berdosa. Bahkan, dari penyerangan yang dilakukan KKB Papua tersebut, membuat warga sipil bahkan dari TNI Polri banyak yang tewas. Sebagai diketahui, beberapa waktu lalu, 5 prajurit TNI gugur lantaran diserang oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Enduga. Terbaru, duel sengit antara KKB Papua dengan TNI Polri pecah di dataran tinggi Papua. Peristiwa duel antara KKB Papua dengan prajurit TNI Polri di dataran tinggi Papua tersebut, diwarnai dengan baku tembak dari kedua pihak. Dikutip dari video yang diunggah kanal YouTube Cenderawasih ID pada Minggu, 14 Mei 2023, bahwa dari peristiwa baku tembak tersebut diduga banyak anggota KKB yang tewas. Di dalam kanal YouTube Cenderawasih ID tersebut, juga menampilkan video detik-detik KKB saat menghadang TNI Polri. Penghadangan yang dilakukan KKB Papua terhadap TNI Polri tersebut terjadi di dekat tebing di daerah Kiwirok. Saat itu, para prajurit TNI Polri tengah dalam perjalanan menuju Kiwirok, Papua. Karena tidak ada akses kendaraan menuju daerah tersebut, prajurit pun harus melintasi jalan dataran tinggi dengan berjalan kaki. Beratnya medan jalan yang harus ditempuh TNI Polri ini, membuat perjalanan menjadi agak lama yakni sekitar belasan jam. Awalnya, perjalanan prajurit TNI Polri ini tidak mengalami gangguan sama sekali. Apalagi, pada saat itu prajurit TNI Polri melakukan perjalanan pada pagi hari sekitar pukul 8 WIB. Namun, perjalanan prajurit terbaik milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, ini mendapatkan gangguan dari kelompok separatis saat melintasi rimba raya di wilayah pedalaman. Di saat prajurit TNI Polri berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar suara tembakan terhadap mereka. Mendapatkan perlakuan yang demikian dari KKB Papua, TNI Polri tidak lantas langsung buru-buru melepaskan tembakan. Prajurit TNI Polri terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui, bahwa beberapa orang anggota KKB tengah membidikkan senjata mereka ke arah prajurit TNI Polri yang tengah berada di rimba raya tersebut.
Karena jaraknya yang terlalu jauh, membuat TNI Polri tidak melakukan tembakan balasan. Karena tidak dibalasa oleh prajurit TNI Polri, KKB Papua pun menghentikan serangannya kepada prajurit TNI Polri. Para prajurit pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kiwirok. Setelah beberapa kilometer melanjutkan perjalanan, ternyata anggota KKB Papua membuntuti perjalanan para prajurit TNI Polri ini. Lantaran sudah 2 kali KKB melancarkan aksinya, TNI Polri pun tidak mau tinggal diam dan langsung membalas serangan KKB Papua. Hebatnya, hanya dengan beberapa tembakan saja yang dilepaskan, KKB Papua tidak lagi terdengar suaranya. Para anggota KKB yang melakukan penyerangan tersebut diduga sudah tewas, karena pada saat itu TNI Polri melakukan tembakan terukur. Namun, belum diketahui kebenaran akan peristiwa tersebut. Karena, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI Polri.